97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali di hari ini, Mhm. hari Kamis ya, Yap, 7 benar. Desember 2023. Saya Tris dan juga Daniko. Ada Niko di sini juga. Ya, menemani Anda pendengar Ah. Pro 1 RRI Singaraja di Lintas Singaraja Siang. Ah. Ya, dan setelah tadi kita ikuti bersama SLJU Sedang Lepet Jukut Undis. Nah, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif ya, kerjasama RRI Singaraja Dan juga dengan Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Ya, betul Ya. sekali. Ya, dan siang ini Niko ya, Ya. kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang ya selama kurang lebih 50 menit ke depan ya. Iya. Kita betul. sapa aja langsung ya. Ya, sapa aja langsung. Ibu Ana Agung Ayu Sri Sudanti SHMH ya. Selamat siang Ibu. Ya, siang Mbak. Apa kabar? Baik Mbak. Baik. Ya baik, Ibu, nanti selama 50 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B ya, betul ya. Baik, dan juga kita undang Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Satpras yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja 1B, silakan kami persilakan di 24644. Baik, langsung saja ya Bu. Saya panggil Ibu Agung. Iya Bu, Gung Sri. Gung Sri, baik. Ya, mungkin secara umum dulu ya Bu ya. Seperti apa sih sekarang Sarpras yang tersedia ya di Pengadilan Negeri Singaraja? Sarpras di Pengadilan Negeri Singaraja ya Bu, terdiri dari di halaman depan dulu Bu ya. Nah, di halaman depan slide next. Terdiri dari area parkir pengunjung dan drop zone. Drop zone-nya itu Bu untuk kawan disabilitas dan umum sebagai tempat untuk menurunkan penumpang. Terus terdapat area parkir memiliki papan penunjuk arah yang jelas. Terus di halaman depan juga tersedia pura sebagai tempat beribadah umat Hindu yang terbuka untuk umum pada hari kerja. Terus terdapat pos bakum juga Bu untuk pelayanan bantuan hukum yang letaknya terpisah dari gedung kantor utama namun masih dalam lingkungan di kantor Pengadilan Negeri Singaraja. Terus terdapat juga pintu akses ramah difabel yang lebarnya 95 cm untuk akses pengguna kursi roda yang lancar. Terdapat juga pintu yang direkomendasikan dengan model tarikan yang tidak licin. Ya. Terus selanjutnya terdapat juga wastafel ramah difabel yang ketinggiannya 80 cm sehingga pengunjung yang berkursi roda dapat menjangkau wastafel, juga dilengkapi dengan pegangan rambat. Terus di area pelayanan publik terdiri dari juga 8 meja pelayanan, ya terdiri dari meja layanan bagian umum, meja layanan prioritas, meja layanan kepanitraan hukum, meja layanan kepanitraan pidana, meja layanan kepanitraan perdata, meja layanan ikot, meja layanan insage pidana, dan meja layanan insage perdata. Terus terdapat juga ruang prioritas di mana dengan kondisi terdapat petunjuk arah yang jelas. Terus space-nya cukup untuk kursi roda. Terus ketinggian meja disesuaikan dengan yang pengguna kursi roda. Hingga bisa tercapai yang pengguna kursi roda. Terus terdapat fasilitas pelayanan terpadu satu pintu di mana terdapat wifi gratis, minuman gratis, juga terdapat media informasi bagi pengunjung, ada juga kursi tunggu khusus untuk prioritas. Next, terdapat juga kursi tunggu prioritas di mana terdapat sandaran punggung yang berbahan busa, posisi bebas dari aktivitas lalu lalang pengguna layanan lainnya. Terdapat juga kursi roda, tongkat, kruk, di mana tersedia alat bantu tersebut semuanya dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Ya. Terus selanjutnya terdapat jalur pemandu. Di mana spesifikasinya yakni 30 kali 30 cm, terdapat di luar ruang pelayanan juga. Terus next, jalur landainya
derajatnya 6 derajat untuk luar ruangan dan 7 derajat di dalam ruangan, memiliki lebar sekitar 120 cm dan tidak licin, dilengkapi dengan pegangan pengaman. Pegangan rambat ya. Diameternya 5 cm, ketinggiannya 80 cm, bebas dari permukaan tajam dan kasar, tersedia di dalam dan di luar ruang pelayanan. Terus terdapat juga toilet khusus disabilitas yang terdapat di dalamnya, yaitu toilet duduk, pegangan rambat, wastafel, toiletries, tempat sampah, panic button, papan informasi yang jelas. Terus terdapat juga toilet khusus aksesibilitas, yaitu memiliki pintu geser, cukup untuk kursi roda, di mana ketinggian wastafel tersebut setinggi 85 cm. Terdapat guarding block, warning block telah menjangkau ke dalam ruangan. Terus terdapat juga ini yang baru Bu, mengenai ruang laktasi, di mana penempatannya pada lokasi yang mudah dilihat, dikenali dan menjadi satu kesatuan dengan ruang utamanya. Terus ruangannya higienitas dan bebas dari bahaya termasuk polusi dan kebisingan. Terus di dalamnya juga terdapat kursi, sofa, box bayi, meja pengganti popok, toiletries, wastafel, kulkas pendingin dan sirkulasinya memadai. Terus terdapat juga parquet zone-nya itu masuk ke dalamnya. Terus guarding block telah menjangkau ke dalam ruangan juga. Terus terdapat juga area bermain anak, di mana area bermain anak ini bebas dari benda yang membahayakan. Terdapat pembatas di sekeliling area bermain anak. Terus area bermain anak memiliki desain dan pengaturan layout yang menarik. Terus parquet zone pengguna kursi roda juga masuk ke dalamnya. Guarding block telah menjangkau ke dalam ruangan. Juga tersedia alat bantu tunanetra, di mana tersedia buku informasi layanan berkara berupa huruf braille, tersedia media informasi, pengeras suara yang cukup di area ruang pelayanan tersebut. Terus alat bantu tunarungu, terdapat hearing aid, layak informasi yang jelas. PTSP telah memasang aplikasi Hermi guna memudahkan pelayanan dalam bahasa isyarat. Terus ini yang baru juga Bu, mengenai ruang kesehatan dan trauma healing, di mana trauma healing ini yang digunakan dokter untuk pendampingan bagi korban kejahatan seksual atau disabilitas mental. Terus selanjutnya, terus ruang sidang utama nih Bu ya, terdapat ruang sidang cakra dan memiliki guarding block sehingga dalam ruangan serta terdapat area parkir kursi roda. Terus ruang diversi dan mediasi dan ruang sidang anak. Ruang diversi, mediasi, terdapat guarding block juga di dalam menjangkau ke dalam ruangan. Ruang tahanan dilengkapi juga dengan guarding block yang dibedakan antara ruang tahanan dewasa dan ruang tahanan untuk anak. Ruang tahanan anak juga sama seperti sebelumnya, terdapat guarding block yang menjangkau ke dalam ruangan. Terus selasar khusus penyandang difabel dilengkapi guarding block juga dan pegangan rambat. Terus fasilitas lainnya yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja berupa genset, ruang tamu terbuka, kantin. Terus Pengadilan Negeri Singaraja telah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng dalam melakukan pemeriksaan langsung standar layak fungsi seluruh sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja. Juga dilakukan monef sarpras kaum rentan. Terus di Pengadilan Negeri Singaraja juga terdapat website yang ramah disabilitas berupa screen reader, perbesar huruf atau kontras, ramah disleksia, kurson, sorot tautan, dan lain sebagainya. Terdapat juga petugas pendamping pelayanan. Ada pelatihan petugas PTSP Bu yang dihadiri oleh selain petugas PTSP juga para hakim. Baik. Ya, selanjutnya. Terus capaian-capaian yang dari Pengadilan Negeri Singaraja, yaitu Pengadilan Negeri Singaraja
sebagai satuan kerja percontohan dalam pemenuhan sarana dan prasarana kaum rentan oleh Badilum. Terus sebagai tuan rumah dalam kegiatan bimbingan teknis pelayanan hukum disabilitas oleh Dirjen Badilum. Terus Pengadilan Negeri Singaraja juga mewakili Mahkamah Agung pada kegiatan penyediaan Sarpras tahun 2023 oleh Kemenpan RB. Pengadilan Negeri Singaraja juga telah menjadi salah satu 90 unit kerja yang masuk dalam pemantauan dan evaluasi tingkat kementerian. Dan selanjutnya yang terakhir Pengadilan Negeri Singaraja juga memperoleh penghargaan sebagai penyedia Sarpras ramah kelompok rentan terbaik dari Kemenpan RB. Iya. Baik, luar biasa ya. Kita berikan apresiasi tentunya ya dengan beberapa bisa dibilang ini perubahan yang cukup banyak ya dilakukan untuk memberi layanan yang lebih baik seperti itu. Tadi kalau nggak salah saya dengar tadi ada pelayanan fasilitas sarana dan prasarana untuk disabilitas ya. Nah, itu untuk dia. disabilitas. Jadi mungkin ada pertanyaan satu, mungkin kira-kira ada nggak salah satu petugas yang mungkin yang merangkul semua dari penyandang disabilitas itu kan ada banyak, ya kan? Ada banyak. Mungkin ada nggak yang untuk mewakili tunanetra? Mungkin ada nggak fasilitas seperti itu? Itu nanti di area ini pelayanan prioritas. Nah, nanti dari pelayanan prioritas itu ada pendamping ya, pendamping dari Pengadilan Negeri Singaraja. Jadi khusus untuk mendampingi. Khusus untuk mendampingi ya. Di area pelayanan prioritas. Iya. Dan juga tadi beberapa capaian gitu kan ya, capaian. sebagai Sarpras terbaik begitu ya Mbak ya tadi. Ini pastinya berapa lama sih perlu proses sampai akhirnya rampung dan sudah di launching ya? Sudah berapa lama nih di Sarpras ini? Sudah gini ya, berkesinambungan dari tahun 2021 ya. Di pros ini untuk dari sarana diperlengkap seperti gini, seperti dari guarding block, kayak drop zone, kayak ruang laktasi di ini. Dari mungkin tahun bisa 2021. dijelaskan kali ya ruang laktasi itu seperti apa? Mungkin salah satu pendengar kita rada-rada awam sedikit Ya, tentang mungkin apa? sebelum itu kita mau tahu dulu mungkin ya sebelum ke ruang laktasi ya Niko. Apa namanya untuk pembuatan kan ada desainnya tuh ya. Itu apakah sama seluruh Indonesia atau memang tersendiri? Serentak kali ya interiornya sama, ya. harus Sendiri punya ya. ruang laktasi, ruang ramah bermain anak seperti itu. Iya. Ini ruang laktasinya ini sih di Pengadilan Negeri Singaraja tersendiri ya ruangannya. Nggak ditentukan ada atau tidaknya dari Oh, jadi desainnya bisa sendiri-sendiri ya. Nah, ruang laktasi sendiri sampai saat ini sudah banyak maksudnya yang mempergunakan gitu. Mempergunakan ya. fasilitas itu. Membantu di ya. Pengadilan Negeri ya kemungkinan masih banyak ya yang memakai ruang laktasi tersebut. Kalau boleh tahu lebih mendominasi apa ya perkara untuk penyandang disabilitas untuk selama ini yang dialami oleh pengalaman dari ini? Gini ya, perceraian ya. Perceraian ya. Perceraian, pidana juga, perdata juga ada. Perdata juga ada, pidana juga ada. Iya. Jadi mungkin penunjang Sarpras ini juga untuk memberikan, karena kalau kita berbicara tentang penyelesaian kasus apalagi sampai ke pengadilan itu kan prosesnya lama ya Mbak ya. Jadi mungkin tujuannya kenapa Sarpras itu semakin di ini karena mungkin penyandang disabilitas juga perlu mendapat pelayanan Fasilitas. begitu kan ya Mbak ya. Oke, dan tentunya kami ajak Anda pendengar jangan lupa silakan di 24644 mungkin mau bertanya. Mungkin mau bertanya ya. Yang mungkin udah lama gitu kan, Udah nggak ke lama pengadilan gitu. negeri biar nggak kaget. Wah, kok Mungkin beda? udah nyimpen unek-unek udah sejak lama dan sekarang kebetulan di sini ada salah satu ininya ya, Iya, bisa iya. bertanya-tanya langsung, memberikan saran, pendapat langsung via telepon atau juga via WhatsApp ya. Boleh, Ah, WhatsApp benar. boleh. Benar. Oke. Apalagi nih kok ruang ramah anak juga ini kayaknya menjadi ini ya suatu bisa dibilang ruang yang wajib sebenarnya ada untuk pelayanan umum masyarakat seperti itu ya Bu ya. Untuk ruang ramah anak sendiri seperti apa dibuatnya begitu? Ruangnya tersendiri juga atau seperti apa? Ini sih untuk biar
bermain anak itu ada benda-benda yang tidak membahayakan, yang nyaman untuk anak. Sirkulasi udaranya juga ini bagus. Itu aja sih, Mbak. Iya, dimanfaatkan juga ya. Dimanfaatkan. Yang misalkan mengajak anak waktu ini bisa diajak ke ruang bermain anak. Jadi ruang bermain anak itu mungkin dikhususkan untuk para pengunjung atau yang membawa anak. Yang membawa anak. Dan ke ruang persidangan tidak diperbolehkan membawa anak, bisa gitu. Titipkan begitu. Bisa dititipkan di sana gitu ya. Jadi itu mempermudah juga sih ya, nggak khawatir juga kan. Biasanya kalau anak-anak memang agak ribet diajak kan, mondar-mandir ke sana kemari, mainnya seperti itu. Iya, benar. Oke, pendengar, setelah ini kita akan membahas kembali ya, bertanya-tanya sama narasumber kita, tapi kita jeda sejenak ya. Iya, kita jeda sejenak dan sebentar kita akan balik lagi ya. Strategi pengentasan kemiskinan setiap dekade mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Menurut Gunnar Edler Carrison, strategi pengentasan kemiskinan jangka pendek yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Sementara itu, strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat, memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan layanan sosial yang bermartabat. Beli Ken, belah calon nih beli. calon apa gaul nanti calon arang. Adik kita beli pemilu nih kan subepa nih beli. Iraga harus ngelah calon legislatif ani berkualitas beli. Pangsing salah pilih. Pocol masih percuma raga nasing kenal jangan nyalon-nyalon tuh ada ya foto mekacakan di jalannya masih raga tilah jadi buruh. Sing jadi gitu beli. Namanya warga negara yang baik harus mensukseskan pemilu gitu beli. Raga misalkan dia bemenek raga ketanggungan masih sing. Nah, walaupun gitu beli, iraga harus nyoblos beli. Pokoknya ingetang 14 Februari 2024 bareng-bareng kamu ke TPS nyoblos. Nah doh masih tuh nujoh doh nih jadi kenyupir kenyupir. Ngiring semeton sareng sami, sukseskan pemilu 2024. Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan. Ih, apaan sih? Sana. Aku nggak mau beli makanan kayak gitu. Mana nggak enak lagi aromanya. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kasihan kan, anaknya masih kecil, belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10.000? Hitung-hitung juga beramal. Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 97,9 dan 101,2 FM Pro 1 Singaraja. Kembali lagi bersama kita berdua di sini. Bukan kita berdua ya, tapi kita berempat di sini. Kita bertiga atau kita berempat, berlima? Berbanyak deh ya. Oke. Dan masih ya kita membahas soal sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri kelas 1B Singaraja. Betul. Tadi sudah dijelaskan juga dengan detail begitu ya, bagaimana tata letak dan desainnya seperti Benar. itu ya. Layoutnya juga ya. Ya, fasilitas penunjangnya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal dengan adanya perubahan dari sarpras yang ada di pengadilan tentunya ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk ruang sidangnya sendiri apa juga mengalami perubahan seperti itu Mbak atau
masih tidak terlalu banyak perubahan begitu? Yang lebih banyak di ruang sidang utama ya Bu ya, ruang sidang Cakra yang memiliki guarding block yang masuk ke dalam ruangan, terus terdapat area parkir kursi roda. Oke, itu untuk ruang pengadilannya ya. Berarti sekarang juga sudah ramah untuk para penyandang disabilitas begitu ya. Nah, untuk penataan ini sudah melalui apakah kayak ruang laktasi, kemudian ruang bermain anak ini apakah permintaan dari masyarakat atau memang pengadilan sendiri membuatkannya seperti itu? Ruang laktasi, ruang laktasinya dari dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk biar nyaman lah yang mempergunakan yang berkunjung ke pengadilan, yang apabila dalam menyusui kan bisa langsung ke sana. Itu saja. Ya, kemudian yang menjadi fasilitas saya bilang yang utama tadi saya juga sempat dengar minumnya gratis gitu, bisa manfaatkan seperti itu ya Bu ya. Ya di PTSP di depan, di area depan di PTSP. Di PTSP ya, itu area depan. Oh baru gitu. masuk dari pintu itu ada berapa meja, 8 meja. Di sana pelayanan terpadu satu pintu. Ya, kalau pelayanan terpadu satu pintu itu seperti apa maksudnya? Untuk melayani apa aja Bu ada di sana? Ada meja layanan kepaniteraan hukum, meja layanan kepaniteraan pidana, meja layanan kepaniteraan perdata, meja layanan hukum umum, insage pidana, insage perdata, sama ikot. Ya. Untuk layanan sendiri apakah sudah berbasis online atau boleh juga manual seperti itu? Bisa sih online, secara online. Kalau secara ikot biasanya Bu, bukti surat biasanya di-upload dulu di meja ikot. Di meja ikot. Nah itu ya tapi kalau yang misalnya datang langsung ke sana masih tetap dilayani ya? Masih bisa dilayani. Gitu Niko. Jadi kan ada yang mungkin masih IT-nya belum memadai begitu belum ya. Bisa dibantu dengan petugas yang ada di meja PTSP tersebut. Berarti bisa melakukan pendaftaran via online ya? Via online untuk registrasinya. Bisa, secara ikot namanya. Secara ikot ya. Ya, ada penelpon. Oke, kalau gitu kita langsung terima penelpon aja ya. Oke. Terputus. Oke, bisa dicoba lagi. Oke, jadi jangan takut ya. Barangkali sekarang kan ya terutama yang sudah berumur kadang kan belum bisa IT, tapi nggak masalah, tetap akan didampingi ya. Karena memang mau tidak mau kita harus sama digitalisasi itu harus beradaptasi. Iya, beradaptasi menyesuaikan lagi seperti itu. Jadi boleh manual ataupun online dilayani seperti itu. Tapi kalau misalnya yang online sendiri, misalnya kalau ingin mendapat bertanya gitu ya, atau mendapat bantuan hukum atau mau istilahnya curhat dulu seperti itu, apakah bisa gitu kita daftarnya di online-nya itu ada fasilitas untuk bertanya nggak? Di online itu di online itu ada sih ya. Ada ya. Misalnya saya mau tanya, saya punya perkara seperti ini, jalurnya harus seperti apa Bu? Prosesinya seperti apa? Bisa dilayani? Apakah harus kita datang ke sana? PTSP online bisa ada ya. Ada ya. Mungkin dikasih tahu, mungkin ada nih pendengar mau tahu seperti apa sih Bu? Step-stepnya kalau misalnya mau ada yang mau ditanyakan, kayak kontaknya mungkin seperti emailnya atau apa yang harus di ini? Ada email, website dari Pengadilan Negeri Singaraja. Oh ya, website. Langsung ke website Pengadilan Negeri Singaraja. Pengadilan Negeri Singaraja. Pengadilan Negeri Singaraja ya. Oke. Jadi di situ semua sudah ada ya, seperti kontaknya yang harus dihubungin ya. Oke. Jadi mudah. Bagaimana? Mudah ya. Pokoknya dimudahkan segala sesuatunya ya kalau untuk ngurus yang namanya hukum perdata, pidana, pokoknya ya semuanya ini. Kalau misalkan belum jelas, bisa langsung tanyakan kepada Bu siapa? Bu Agung Sri ya.
Jadi Beliau ini adalah salah satu hakim loh ya. Iya betul, Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Ya, Kebetulan mungkin juga saya pengawas di bagian umum. Oh, pengawas bagian juga di umum. bagian umum. Ya, jadi boleh. Tapi kan nanya nggak apa-apa ya, Mbak. Kadang juga kalau kita ke sana mungkin persepsinya takut duluan gitu, Niko. Belum Kena mental duluan ya. duluan, Kena mental takut duluan. gitu ya. Tapi sekarang nggak usah. Jadi kalau mau tahu, mau dapat seperti nasihat-nasihat tentang hukum ya terkait itu boleh. Kalau yang misalnya yang ini Bu, bantuan hukum itu apakah juga kita dilayani Ada seperti di itu? Posbakum namanya. Posbakum, apa itu posbakum? Pos pelayanan hukum yang terdapat di area halaman kantor, memang terpisah dari gedung kantor, tapi masih di halaman gedung kantor. Dari masuk pintu masuk Pengadilan Negeri Singaraja di sebelah kiri. Sebelah kiri. Masih di dalam halaman kantor. Oh, Pengadilan masih Negeri juga di Singaraja. area halaman kantor ya. Ya, yang di apa namanya? Di Apa aja yang pos- bisa kita dapatkan Bisa gitu? konsultasi mengenai hukum, itu udah saya masalah perkara pidana, perdata, gitu. Itu untuk ininya ada biayanya atau gratis? Gratis. Gratis. secara, Namanya juga Posbakum. posbakum ya. Pos Gratis. pelayanan hukum. Berarti besok. Kenapa? Kalau nggak mengerti sama sekali kita langsung tanya aja. Iya. Namanya di Posbakum. posbakum ya. Posbakum. Pokoknya Iya, bermanfaat deh gedungnya pokoknya masih ya. di area halaman kantor. Apalagi kalau kayak kita ini kan awam terhadap Iya. hukum Iya, ya kan. betul. Pada intinya harus setidaknya sedikit lah bertanya begitu. Jangan asal main hajar aja gitu kan. Iya, Ha. iya. Jadi diselesaikan dengan baik-baik. Diselesaikan gitu ya, dengan baik-baik. hukum. Karena Benar. sudah banyak apa namanya yang diatur. Diatur. Terus selama proses persidangan itu gimana nih dari Pengadilan Negeri Singaraja? Apa namanya untuk fasilitas keamanan mungkin? Keamanan ini sih bagus. Bagus ya selama ini ya? Selama ini, Mungkin ada pernah mengalami kendala-kendala mungkin? selama ini sih nggak ada. Nggak ada ya, Iya, aman-aman aja. aman-aman Oke. saja. Ya, kemudian kalau terkait dengan ini fasilitasnya kan sudah sangat memadai begitu ya. Apakah pernah dari masyarakat mungkin responnya deh selama ini seperti apa? Mungkin dari udah masyarakat sempat berpenghuni? mengadakan edukasi atau sosialisasi keluar begitu mungkin barangkali? Ada sih, ya, Respon dari masyarakat sendiri di Singaraja? Sudah ada. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Pernah ya. Gimana tuh responnya? Responnya Mereka? sangat positif. Positif Sangat ya? positif. Itu di langsung ke lapangan atau gimana? Atau di tempat atau di kantor itu sendiri? Apanya? Untuk sosialisasinya terhadap Ada warga? yang di luar kantor, Mhm. ada yang juga secara internal. Di Oh, ada dalam juga kantor. secara internal ya, diadakan penyuluhan seperti itu. Penyuluhan di Oh. luar, Mhm. di luar kantor, ada juga secara eksternal, secara internal juga di dalam kantor. Oh, jadi langsung yang memberikan edukasi Bisa kepada mereka begitu. penyuluhan hukum. Mungkin dalam bentuk kayak flyer mungkin ya, flyer apa brosur seperti itu Brosur, biasanya ya. sih kayak Bisa, gitu. secara gitu. brosur, secara ini. Iya. Mungkin kita masih tunggu 24644 atau di WhatsApp silakan. Ya, coba cek-cek dulu di WhatsApp barangkali ada, siapa tahu. Oh, belum ya? Belum ada. Ya, kita masih tanya-tanya bersama Bu Gung Sri ya kan. Oke. Nah, Bu, kalau untuk di ruang sidang itu boleh nggak kita mengambil dokumentasi seperti itu, apakah ada atau sudah ada apa namanya? Mungkin sudah tersedia aturan? kali ya dari sana Sedia, atau seperti itu ya, gimana boleh. gitu. Ya. Untuk gini ngambil dokumentasi harus izin dulu. Izin ya. Harus izin dulu. Ada izin dulu baru bisa melakukan dokumentasi. Oke. Kalau pas sidang harus izin dulu baru bisa melakukan Iya. foto-foto Foto-foto, maksudnya. ya. Ya. Berarti Izin dulu. kalau misalnya Izin. diam-diam nggak boleh Bu ya, Nggak bisa. melanggar ya Bu ya. Melanggar Nggak privasi. bisa. Melanggar ya jelas, karena di sana juga sudah Iya, tersedia fasilitas iya, untuk ini ya, iya. dokumentasi. Harus Iya, izin iya. terlebih dahulu. Oke. Nah, Tuh, ini ada yang dicatat. bertanya nih langsung aja di WhatsApp-nya Bu ya. Ya udah silakan langsung bacain. Bacain. Nah, terkait dengan ruang khusus untuk saksi Bu atau pihak yang membutuhkan perlindungan seperti apa itu? Adakah ruang khusus atau untuk perlindungan? saksi ini lebih ke saksian tanya ya? Ada di ada. Ada ya. Ada. Jadi jangan khawatir, biasanya Ya. memang kamu jadi saksi kan takut terancam juga begitu ya. Dia. Kalau untuk tadi kan berkaitan dengan keamanan ya Niko ya, tadi berarti sudah diimplementasikan dengan baik juga untuk keamanannya Bu ya, termasuk keamanan. perlindungan saksi ya Saksi kan ya. pas dalam persidangan. Iya, dalam Ya. persidangan.
Jangan khawatir berarti. Iya. Wah, jangan khawatir ke lah gitu ya. pengadilan. Oke. Terus jangan gimana nih untuk mereka yang menyandang disabilitas untuk mengakses informasi mungkin? Apakah ada mungkin Gini misalkan apa yang dibutuhkan. apa yang dibutuhkan? Ini ada inovasi berupa inovasi terbaru kita, yaitu inovasi Humble. 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 Seperti Halo kaum difabel. Halo kaum difabel. Halo kaum difabel. Ini kalau misalkan dalam persidangan dibutuhkan misalkan kayak kursi roda, alat bantu dengar, huruf braille, itu bisa ke meja layanan prioritas. Meja layanan prioritas. Nanti di dalam meja layanan prioritas itu ini ke bagian umum, bagian disposisi ke ketua dulu, nanti ke bagian umum ada atau tidaknya sarpras untuk disabilitas tersebut. Kalau misalkan dalam hari itu juga misalkan kayak kursi roda sudah ada, sudah per hari itu juga bisa dipakai. Dalam persidangan gitu. kalau misalkan yang memerlukan sarpras tersebut. Berarti inovasinya memang benar-benar ini ya. Iya. Prioritas untuk disabel, iya. disabel. Ramah, gitu. Jadi Ramah humble. ke kelompok rentan. Iya. Kalau untuk penjemputan Bu bagaimana? Adakah? Ada penjemputan. Penjemputan ada Penjemputannya juga. juga ada. Ya kan Jangankan penjemputan ya, mungkin lahan Diantar parkir juga ada ya untuk penyandang Ada, disabilitas itu ya. tadi saya sudah Ada ya? sampaikan, Waduh. Iya, di awal foto ya. pemaparan pertama. Berarti untuk Gitu. penjemputan itu bisa Bu. Itu berarti kita kayak ngamprah dulu begitu ya untuk dijemput seperti apa? Ya itu di gini dulu ya, itu dah di layanan prioritas itu. Untuk semua yang, sarpras itu ya. Apa gini? Apa-apa Jadi keperluannya confirm dulu nih. sebelumnya Form- ya. Oh form iya. humble Form namanya. humble. Form humble. Apa yang diperlukan dalam ini? Itu ada di website juga, bisa diakses di sana. Website ada tadi. Oke. Yang saya paham. Jadi Berarti kalau kalau- misalnya nggak sempat, misalnya nggak bisa Website datang ramah ya. kaum difabel. Kaum difabel. Oh beda, terpisah sama untuk pengadilannya kah? Sama. Oh nanti ada di sana ya. Ada Humble. humble juga. Oke, jadi jangan khawatir. Mungkin kalau sekarang lagi scroll lihat handphone nih bisa coba cek websitenya Anting-anting. Pengadilan Negeri Singaraja. Jadi bisa dicari itu kan. Misalnya kalau Anda memang ada apa namanya kebutuhan gitu kan, terutama untuk kaum disabilitas. Sarana-sarana yang barangkali Anda butuhkan ya ketika ingin melakukan ini masalah hukum ya, Masalah mau hukum. Mungkin konsultasi izin, atau apa bisa dibantu. Bisa ya. dibantu sana. Bisa anting-anting lah belajar di sana semua ya. Kalau misalkan Ya, sebelum kita akhiri kita masih akan menyisakan satu session tapi kita istirahat. ya kita break dulu ya. Beli. Ken, Belah calon nih beli. calon apa gawat nanti calon arang. Adik kita beli pemilu nih kan subepa nih beli. Iraga harus ngelah calon legislatif ani berkualitas beli. Pangsing salah pilih. Pocol masih percuma raga asing kenal jangan nyalon-nyalon tuh ada ya foto mengkacakan di jalannya masih raga tilah jadi buruh. Sing jadi gitu beli. Namanya warga negara yang baik harus mensukseskan pemilu gitu beli. Raga misalkan dia bemenek raga ketanggungan masih sing. Nah, walaupun gitu beli, Iraga harus nyoblos beli. Pokoknya ingetan 14 Februari 2024 bareng-bareng kamu ke TPS nyoblos. Nah doh masih tuh nujoh doh nih jadi kenyupir lalu kenyupir. Ngiring semeton sareng sami, sukseskan pemilu 2024. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Asik, pagi-pagi lagunya galau. Ada apa sih sis? Ih, gimana aku nggak galau loh. Kenapa? Aku terjebak pinjaman online. Astaga. Bikin pusing 7 keliling. Kok bisa sih sis? Tahu nggak sih? Pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh sis. Oh ya? Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh sis. Walah, berarti nggak boleh pinjam hutang pinjol dong. Ya sebisa mungkin sih jangan. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya.
Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Ya ampun Indah, kamu gak salah pesan makanan seperti ini di acara ulang tahun kamu. Yuh. Maksudnya apa ya Win? Masa generasi kayak kita-kita disuguhin rendang, nasi goreng, lumpia, apalagi tempe. Ih, aku pikir aku bakalan makan kuliner enak ala-ala Eropa gitu loh. Jangan salah. Justru di hari spesialku ini aku ingin ngajak kamu dan teman-teman bangga sama kuliner Indonesia. Hah? Bangga gimana? Ini kan makanan yang udah biasa kita makan sehari-hari. Apalagi ini nih, tempe. Gak pernah absen tuh di daftar belanjaan mama aku. Itu mungkin karena kamu gak tahu kalau ternyata rendang, nasi goreng, lumpia, tempe sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dunia aja bangga dan mengakui kekayaan kuliner Indonesia. Masa kamu enggak? Ya, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Masih dalam acara dialog interaktif kerjasama RRI Singaraja dengan Pengadilan Negeri Singaraja ya. Yap, benar. Baik, tadi udah beberapa ruang khusus begitu ya yang ramah disabilitas, kemudian ibu menyusui juga untuk anak-anak. Nah, ini satu yang menarik lagi nih kok, Apa ada ruang untuk trauma healing ya Bu ya. Trauma healing. Nah, ini tadi baru juga. Terbaru dari Pengadilan Negeri Singaraja. Seperti apa Bu? Maksudnya pelayanan yang diberikan di sana Bu? Itu nanti ada dokternya juga untuk pendampingan atau konseling bagi korban kejahatan seksual, disabilitas mental dalam masa persidangan. Oke, jadi pendampingan itu sampai kasus selama persidangan saja ya? Selama persidangan. Sampai kasusnya selesai seperti itu? Ya. Oke, jadi itu juga bisa dimanfaatkan sama apa namanya yang memerlukan begitu kan trauma, karena biasanya memang trauma sulit untuk disembuhkan. Ini kayaknya perlu apa namanya, apalagi kalau kasus-kasus KDRT terutama Bu ya, KDRT, seksual, perlu adanya konseling terus menerus ya. Persetubuhan, itu perlu ya kan. Trauma healing ini juga baru ya Bu ya, jadi bisa dibilang sangat terintegrasi sekali layanan yang apa namanya diberikan oleh Pengadilan Negeri Singaraja. Tidak hanya untuk disabilitas, tadi sudah disebutkan ya, ruang laktasi nih untuk ibu menyusui juga. Jadi jangan khawatir, ada ruang khususnya ya. Biasanya kalau ibu menyusui agak malu gitu untuk menyusui anaknya di ruang umum. Di Pengadilan Negeri Singaraja sudah ada ruang laktasi. Laktasi. Ruang bermain untuk anak juga ada ya. Menarik sekali. Baik, sebelum kita akhiri mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau pendengar RRI.
terima kasih kepada RRI yang sudah bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Singaraja. Semoga podcast saya atau dengan teman-teman sebelumnya, teman-teman sebelumnya yang podcast bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya di Kabupaten Buleleng. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan juga, jangan khawatir, segala mungkin kebutuhan terkait dengan hukum ya utamanya ya, boleh ditanyakan langsung. Ada websitenya, Mungkin Pengadilan harapan-harapannya, Negeri Singaraja, gitu. harapan-harapan ke pendengar mungkin Iya. ada yang malu-malu mungkin atau apa. iya, Harapannya betul. apa nih? Ya, biar kalau misalkan ada yang belum gini bisa ke pengadilan. Bisa datang langsung ke sana ya? Nggak usah malu-malu. Saya malu-malu. Langsung aja ke pengadilan. Ya, waduh. kalau emang nggak bisa Ya, akses websitenya, bisa langsung ke datang. pengadilan. Iya. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Ibu Bung Sri Iya, dan teman-teman makasih juga yang juga, sudah Mbak. Iya, hadir. sudah Ya, hadir. Ya. Kita akan berbincang kembali di lain kesempatan ya Bu ya. Terima kasih juga untuk Siapa tahu pendengar. ada Pengadilan Negeri Singaraja ya kan punya inovasi baru ya kan, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di sini, sharing-sharing ya. Baik, ya tidak terasa pendengar, waktu kita untuk berbincang juga telah usai. Kita sampaikan, cukupkan sampai di sini ya dialog Iya, kita iya. pagi hari, siang hari ini begitu ya. Terima kasih Bu Gong Iya, sekali lagi, sama-sama. juga Makasih Pengadilan juga Negeri Singaraja ya RRI. atas kebersamaannya. Kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Yap. Terima kasih.